إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وزدنا علما. Ikhwas sekalian yang saya cintai, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan tafsir surah Juz Amma. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas surat baru, yaitu surat Al-Quraisy. Surat Al-Quraisy merupakan surat Makkiyah yang terdiri dari 4 ayat yang cukup pendek, namun isinya sangat agung, yaitu menceritakan tentang kondisi bangsa Quraisy secara umum. Sekalipun mereka adalah orang-orang kufar, tapi orang-orang kafir yang mendapatkan kenikmatan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih jauh kita bisa lihat tafsirnya dari Mukhtasar Ibnu Katsir, dari tafsir Al-Misbah Al-Munir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syitaa'i was-sayf. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam awal surat ini li'ilafi Quraisy. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya surat ini adalah masih kelanjutan dari surat Al-Fil, surat sebelumnya. Namun yang sahih bahwa surat ini adalah surat tersendiri dan terpisah, karena dituliskan dalam mushaf. Di situ ada kalimat basmalah yang menunjukkan bahwa itu surat baru. Apa maksud dari li'ilafi Quraisy? Li'ilafi Quraisy adalah perintah kepada kita semua kaum muslimin untuk melihat kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang Quraisy. Quraisy adalah suku kabilah yang sangat besar yang tinggal di sekitar Haram. Ya, yang sampai sekarang keturunan mereka masih ada. Biasanya ditulis di belakangnya Al-Quraisy. Al-Quraisy berarti dia keturunan suku Quraisy. Dan Rasulullah SAW termasuk keturunan yang paling mulia dari bangsa Quraisy, karena kakek beliau Abdul Muttalib merupakan pembesar dan ketua suku Quraisy. Bahkan Rasulullah SAW memberitahukan bahwasanya al-a'immatu min Quraisy, bahwasanya pemimpin dunia Islam, pemimpin kaum muslimin yang sifatnya internasional atau dualiyah, itu semuanya dari Quraisy. Makanya semua khalifah dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in adalah Quraisy. Al-a'immatu min Quraisy. Semua imam kaum muslimin yang memimpin dunia, bukan pemimpin negara, bukan, tapi pemimpin khilafah Islamiyah atau pemimpin daulah Islamiyah, pasti dia berasal dari Quraisy. Bahkan imam terakhir nanti
yang akan muncul di akhir zaman, Al-Imam Mahdi, itu adalah keturunan Rasulullah SAW dan dari bangsa Quraisy. Rasulullah menyebutkan ismuhu ka ismi, nama dia Imam Mahdi ini adalah seperti namaku, yaitu Muhammad, dan ismu abihi mithlu ismi abi, nama bapaknya juga Abdullah, seperti bapak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oleh karena itu kalau ada orang ngaku jadi khalifah, apakah dia itu dari ISIS, apakah dari Hizbut Tahrir, apa dari yang lainnya, ngaku jadi khalifah, bukan pemimpin negara ya. Khalifah artinya membawahi seluruh kaum muslimin dan dia bukan orang Quraisy, itu adalah khalifah yang tidak seperti yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Makanya ketika Rasulullah wafat dan sebagian kaum Ansar ingin jadi khalifah, kaum Ansar mereka merasa bahwa mereka adalah ahlu Madinah, mereka penduduk negeri, orang asal. Seharusnya yang jadi pemimpin di Madinah menurut mereka yang paling pantas adalah orang asli penduduk Madinah atau dalam negeri. Namun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan tegasnya mengatakan, nahnu al-umara wa antum al-wuzara. Kami orang-orang Quraisy, sekalipun mereka muhajirin, mereka pendatang, tapi mereka tegas-tegas menyebutkan bahwasanya kamilah yang akan menjadi pemimpin. Sedangkan kalian wahai Ansar, kalian akan menjadi wuzara, menteri-menteri dan pembantu-pembantu para khalifah. Itu bukan karena sombong, bukan karena ambisi kekuasaan, tidak, namun karena sabda Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwasanya al-a'immatu min Quraisy, pemimpin kaum muslimin itu berasal dari bangsa Quraisy, bukan karena beliau ambisi, tidak sama sekali. Dan kaum Ansar pun bukan karena ambisi mereka, tapi merasa bahwasanya yang lebih tepat dari pemimpin di Madinah adalah Ansar, sebagian mereka. Namun akhirnya mereka ketika disebutkan sabda Rasulullah sudah tunduk, sami'na wa ata'na. Enggak ada kudeta, enggak ada istilahnya iri, sama sekali tidak. Iya. Ini merupakan kemuliaan yang diberikan untuk orang Quraisy, tentunya mereka yang beriman. Sekalipun mulia secara nasab, mulia secara kabilah, kalau tidak beriman tidak ada bedanya dengan yang lain, bahkan lebih rendah dari hewan, kata Allah Subhanahu wa taala. Balhum Allah, mereka lebih sesat dari hewan. Li'ila fi Quraisy, ingatlah kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy. Apa kenikmatan itu? Ila fihim rihlat asy-syita'i was-sayf, yaitu kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka dengan mendapatkan rasa aman di perjalanan, mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Ketika mereka melakukan perjalanan rihlat asy-syita, perjalanan dagang, ekspedisi dagang pada musim dingin. Jadi ketika musim dingin, mereka pergi ke arah mana? Ke Yaman, ke arah selatan. Karena di Yaman hangat. Kalau musim dingin kan dari kutub di utara, sehingga ketika dingin mereka perginya ke Yaman yang tidak terlalu dingin. Was-sayf, ketika musim panas di Saudi Arabia atau di Mekah panas sekali, mereka pergi untuk dagang, mencari dagangan ke Syam, ke utara, karena dingin udaranya. Ya. Dan orang-orang Quraisy terkenal dengan bangsa pedagang dari dulu, dari zaman sebelum Rasulullah SAW itu sudah terkenal. Namanya Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha, yang akhirnya menjadi istri Rasulullah SAW yang sangat beliau sayangi. Itu adalah saudagar kaya, janda tapi luar biasa, dan dia punya ekspedisi dagang yang sangat banyak, pembantunya banyak sekali, dan diantaranya Rasulullah SAW ikut menjualkan dagangan beliau. Dan memang sudah terkenal dari zaman dulu, Quraisy itu terkenal bangsa pedagang. Kenapa? Ya, salah satunya adalah kepandaian mereka dalam bernegosiasi. Karena Quraisy ini biasa bertemu dengan berbagai macam suku bangsa. Ibadah haji itu bukan ada pada zaman Rasulullah saja. Sebelum Rasulullah diutus itu sudah ada haji dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuman haji itu terus dirubah sampai pada zaman jahiliyah hajinya ada yang ketika tawaf tidak pakai baju, ketika wukuf tidak keluar ke Arafah, tapi mereka ada ritual haji. Nah, orang berdatangan dari mana-mana
dikunjungi oleh seluruh manusia dari seluruh penjuru dunia, sehingga di situ perdagangan ramai, orang-orang saling bertransaksi dan seterusnya. Dia bikin merubah hajinya orang itu dari Mekah ke Sana'a. Dia bikin gereja yang sangat megah dan mewah. Ya, pada saat itu nggak ada gereja lebih megah dari itu. Dan ingin menghancurkan Ka'bah. Sebab kalau cuma disaingin dengan gereja, orang nggak akan berkunjung ke gereja. Tapi kalau Ka'bah habis, hancur, dia pikir nanti orang akan pindah hajinya ke kanisa, ke gereja dia. Ya. Sampai terjadilah kisah pada surat setelah ini, surat Al-Fil. Ya. Jadi orang-orang Quraisy memang diberikan kemampuan oleh Allah SWT untuk bernegosiasi, untuk berdagang, pintar tawar menawar, pintar menjual. Ya. Karena bertemunya mereka dengan berbagai suku bangsa yang datang ke Mekah untuk haji. Ya. Dan juga medan atau tanah yang mereka tinggali itu tidak mendukung untuk usaha lain. Jadi mereka imma dagang, imma menggembala ternak. Penghasilannya hanya dua. Pertanian nggak ada, semuanya batu. Untuk lihat gunungnya batu semua, kecuali di Taif yang ada subur. Tapi di daerah Mekah hampir nggak ada pertanian, kecuali sekarang karena sudah ada air yang disuling dari laut bisa mengairi kurma yang ada. Tapi dulu sebelum ada penemuan air sulingan itu tidak bisa bercocok tanam karena nggak ada air. Hujan setahun sekali, bagaimana kan mencukupi untuk perairan di pertanian. Untuk minum aja mungkin kekurangan. Oleh karena itu nggak ada cara lain kecuali dagang atau beternak. Ya. Li'ila bi Quraisy ila fihim rihlata asy-syita'i was-sayf. Jadi ketika kabilah orang-orang Quraisy ini datang ke Yaman atau ke Syam, nggak ada yang berani mengganggu mereka. Mereka menghormati orang-orang Quraisy. Kenapa? Li'annahum sukanul haram. Karena mereka adalah orang-orang yang tinggal di sekitar Al-Haram. Dan Masjidil Haram itu masjid yang sangat mulia dan dilakukan oleh seluruh penduduk bumi. Ya. Sekalipun mereka bukan Muslim, tapi tahu bahwa penduduk haram adalah penduduk tempat mulia, tempat suci. Dan kalau zaman sekarang mungkin dibilang orang-orang keramat atau orang-orang yang memiliki kelebihan, sehingga nggak ada yang berani begal, ya, kemudian rampok, nggak ada yang berani mengganggu perjalanan mereka. Ini merupakan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah menyebutkan nikmat yang diberikan Allah pada mereka, apa yang seharusnya dilakukan? Apa yang seharusnya dilakukan oleh mereka, terutama orang-orang Quraisy dan juga kaum muslimin secara umum? Falyabudu rabb hadzal bait. Setelah kalian melihat bagaimana nikmat Allah pada orang-orang Quraisy, mereka diamankan dari bahaya, mereka dijaga dari orang-orang jahat ketika mereka berdagang, baik ke Syam maupun ke Yaman pada musim panas dan musim dingin. Falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah kalian menyembah Rabb, pemilik rumah ini, yaitu Masjid Al-Haram. Ai falyuwahhiduhu bil ibadah. Maka esakanlah pemilik pemilik Al-Haram, pemilik Ka'bah ini dengan ketauhidan dan ibadah. Kama ja'ala lakum haraman aminan wa baitan muharraman. Sebagaimana Allah telah jadikan Ka'bah itu adalah baitan aminan, rumah yang tenang, yang memasukinya, yang masuk ke daerah haram itu mereka aman, tidak boleh dibunuh, tidak boleh disakiti, tidak boleh diganggu. Wa baitan aminan dan wa baitan muharraman, dan rumah yang terhormat, yang dimuliakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat lain, innama umirtu an a'budu rabb hadhihi al-baldah. Tidak lain, kata Allah menyuruh Rasulullah SAW, tidak lain aku ini diutus hanya untuk menyembah Rabb, pemilik negeri ini, alladzi harramaha, yang telah memuliakan negeri ini, itu negeri Mekah. Walahu kullu syai', dan miliknya lah segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Wa umirtu an akuna minal muslimin,
dan aku disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang berserah diri kepadanya. Rasulullah SAW diutus hanya untuk menyembah pemilik Baitullah Al-Haram ini. Dan juga Allah memberikan informasi lagi, kenapa yang disembah itu hanya Allah saja? Alladzi at'amahum min ju'. Karena Allah lah yang telah memberi makan kepada mereka dari rasa kelaparan. Mereka tidak punya buah-buahan, mereka tidak punya biji-bijian, ya, karena tidak ada tanaman yang bisa ditanam di Mekah kecuali kurma di sebagian tempat. Namun Allah berikan mereka makanan. Bahkan sampai sekarang dengan barakah doa Ibrahim alaihissalam kita bisa rasakan semua buah-buahan hampir ada di Mekah. Subhanallah. Dan tidak kenal musim. Kalau di kita nggak musim jeruk, nggak ada jeruk, ya kan? Nggak ada musim mangga, nggak ada mangga. Tapi di Mekah nggak kenal musim. Sepanjang tahun antum jeruk ada di setiap bagalah, di setiap tukang buah. Apel setiap saat ada. Padahal kalau itu ada musimnya. Tapi subhanallah, doa Nabi Ibrahim alaihissalam mustajab. Datang buah itu dari segala penjuru dunia, dari ujung barat sampai ujung timur, dari apel yang berasal dari Amerika, ya, Spanyol, Mesir, ya, kemudian jeruk Mandarin Pakistan, Cina, Australia, semuanya datang ke Mekah. Subhanallah. Dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, dan harganya yang aneh itu harganya sangat terjangkau. Jadi jeruk di Mekah lebih murah dari jeruk di Indonesia. Yang di Indonesia ditanam sendiri atau diimpor dari daerah yang dekat. Tapi subhanallah, berkah. Antum anggur, kalau beli di Indonesia anggur 1 kilo 80 ribu, 80 ribu, 90 ribu. Kadang-kadang 5 real satu buah. Subhanallah, dan yang bagus. Jadi benar-benar subhanallah, Allah Maha Kuasa. Tidak ada pohon anggur di Mekah, tidak ada pohon apel, tidak ada pohon jeruk. Bahkan kalau ditanya pedagangnya pohon jeruk kayak apa, nggak tahu. Karena tahunya udah jeruk tinggal buka. Pisang juga seperti itu. Abang tuh pernah lihat ada pohon pisang di sini? Pisang di mana-mana ada. Subhanallah. Bahkan buah yang antum tidak pernah lihat di Indonesia, mungkin baru dengar namanya, itu di Mekah tinggal ngeluarin 5 real, 10 real sudah dapat 1 kresek. Dan harga dari zaman mungkin kakek antum haji sampai mungkin nanti anak antum haji, harganya subhanallah tidak berubah kecuali sedikit, sangat stabil. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dan telah memberikan rasa aman dari rasa takut. Dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta mentauhidkannya itu adalah satu-satunya cara untuk menjaga nikmat itu agar tidak hilang. Kalau kita pengen nikmat kita terus berada di tangan kita, kesehatan kita, harta kita, anak kita, terus menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak berubah menjadi bencana, maka beribadahlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kesahkanlah Dia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah." Dan Allah telah membuat perumpamaan sebuah negeri yang aman dan tentram. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, yang didatangkan oleh Allah rezekinya dari berbagai macam penjuru, dari semua tempat. Fakafarat bi an'amillah. Namun ketika mereka mendapatkan kenikmatan yang seperti itu, mereka tidak bisa jaga. Akhirnya mereka kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau ibadah, mereka menyekutukan Allah, mereka tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Apa yang terjadi? Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Akhirnya Allah rubah dari kemakmuran, dari kenikmatan yang meliputi mereka, dirubah dengan libasal ju', pakaian kelaparan. Allah menyebutkan dengan kata-kata pakaian, artinya sesuatu yang menempel di badan mereka. Mereka dihantui rasa lapar, wal khauf, dan rasa takut. Orang kalau sudah lapar, sudah nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa konsentrasi kerja, nggak bisa konsentrasi ibadah, apalagi untuk belajar dan yang lainnya. Kalau udah lapar, sudah iman dia berpikir berbuat jahat, mengambil yang bukan miliknya, atau dia menjadi lemas dan tidak bisa berbuat apa-apa.
ibadah juga malas, untuk bekerja juga tidak kuat. Wal khauf, rasa takut, biarpun harta berlimpah, kalau orang ketakutan sudah nggak ada rasa nyaman dalam hidupnya. Uangnya banyak tapi dihantui oleh rasa takut yang selalu datang. Takut dirampok, takut diganggu istri dan keluarganya, takut dijatuhkan kekuasaannya. Biarpun dia presiden, kalau dia ketakutan, masyarakatnya nggak suka, mungkin akan menggulingkan setiap saat. Sudah nggak bisa merasakan kenikmatan itu. Ya. Bahkan tidur pun tidak bisa kalau orang ketakutan itu. Ya. Fa'akhadahumul 'adzab wa hum zalimun. Akhirnya mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan kondisi mereka zalim, menganiaya diri mereka sendiri. Kenapa? Karena tidak mau beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan demikian maka selesailah tafsir dari surat yang pendek ini, surat yang sangat mulia yang mengingatkan kepada kita untuk menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah, dengan bersyukur kepadanya. Dan di antara salah satu cara untuk menjaga nikmat Allah adalah kita infakkan sebagian yang kita miliki dari rezeki itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tafsir singkat dari surat Al-Quraisy. Semoga Allah Subhanahu wa taala